Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan ini membuat kami mampu menjadi orang kudus di zaman sekarang ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak datang, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pada hari ini gereja semesta merayakan hari raya semua orang kudus, merayakan para pahlawan iman. Hari raya semua orang kudus merupakan perayaan yang mengakui kekudusan hidup begitu banyak umat Katolik. Walaupun mereka barangkali tidak secara resmi dikanonisasi atau dibeatifikasi oleh gereja. Dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 9, Rasul Yohanes melihat suatu penampakan. "Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penampakan itu adalah suatu kumpulan orang kudus yang sudah hidup berbahagia di surga. Mereka memang tidak secara resmi dinyatakan sebagai orang kudus oleh gereja, namun mereka telah menjalani kehidupan rohani yang baik. Mereka barangkali tidak banyak mendapatkan pujian dari manusia, tetapi
Tuhan Yesus dan Allah Bapa mengakui perjuangan iman mereka. Dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 14 dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa makna hari raya semua orang kudus ini bagi kita? Perayaan ini mengingatkan kita bahwa Allah sangat mengasihi manusia, dan karena itu Ia ingin manusia hidup berbahagia bersamanya di surga. Semua orang kudus yang kita rayakan pada hari ini sekarang telah menikmati kepenuhan cinta Allah itu. Kita, gereja yang masih mengembara di dunia ini, tentu juga dicintai oleh Allah. Cinta Allah itulah yang menopang perjalanan hidup kita setiap hari. Namun saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika saatnya sudah tiba, kita akan mengalami kepenuhan kasih Allah itu di surga. Kita akan ikut menikmati kebahagiaan surgawi bersama para kudus. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, tapi hidup yang bahagia itu pun sudah mulai bisa kita rayakan di dunia ini. Kita akan menjadi orang yang berbahagia karena kita telah menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Karena kita telah berlaku lemah lembut dan murah hati. Karena kita lapar dan haus akan kebenaran. Bahkan kadang dianiaya oleh sebab kebenaran. Makna hari raya ini sangat bagus. Seringkali kita mendengar orang berkata, "Lihat, saya telah bekerja dan melakukan segala yang baik, namun tidak ada yang menghargai saya." Mungkin benar bahwa tidak ada orang yang menghargai usaha kita, tetapi Tuhan menghargainya. Segala kebaikan kita dihitungnya. Kita sangat berarti baginya. Dan jika kita terus mempertahankan kehidupan yang baik dan benar, kelak kita pun akan menikmati kepenuhan kasih Allah, yakni hidup berbahagia bersama dengannya di dalam surga. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, semoga para kudus menjadi teladan bagi kami dalam melaksanakan 8 sabda bahagia, agar kelak bersama dengan mereka kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan Engkau dalam kebahagiaan surgawi. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh
berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.